Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam materi metode penelitian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara penyajian data dan cara penulisan laporan penelitian. Jadi, di materi metode penelitian kelas 11, kalian sudah belajar tentang cara pembuatan atau langkah-langkah penelitian dan cara analisis hasil penelitiannya. Nah, di semester 2 kelas 11 kan kalian udah belajar bagaimana cara menganalisis hasil penelitian, baik datanya secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, di kelas 12 ini nanti kalian harus membuat laporan hasil penelitiannya. Nah, bagaimana cara membuat laporan hasil penelitian? Otomatis yang pertama nanti dibahas adalah cara menyajikan sebuah data hasil penelitian. Nah, data hasil penelitian ini kan sudah kalian dapatkan di kelas 11 semester 2. Kelas 11 semester 2 sudah saya wajibkan untuk menyelesaikan penelitiannya semuanya. Nah, sehingga di kelas 12 semester 1 ini kalian sudah mendapatkan data atau hasilnya. Nah, setelah datanya itu kalian dapatkan data, kemudian kalian analisis. Kalian kalian olah datanya menggunakan cara pengolahan data yang saya jelaskan di kelas 11 semester 2. Nah, setelah kalian olah datanya, barulah kalian sajikan datanya. Nah, bagaimana cara penyajian datanya? Nah, yang pertama, data bisa disajikan dalam bentuk teks atau tertulis. Nah, jadi biasanya ini digunakan dalam penelitian kualitatif. Biasanya penelitian kualitatif itu banyak yang menggunakan teks atau kalimat-kalimat yang berupa penggambaran atau penjelasan dari penelitian yang dilakukan. Nah, yang kedua dalam bentuk tabel. Nah, ini yang sering dilakukan. Nah, baiknya digunakan itu untuk data yang sudah diklasifikasikan atau ditabulasi. Jadi kalau misalnya menggunakan kalimat itu terlalu panjang, jadi untuk penyederhanaannya digunakan sebuah tabel untuk mempermudah pengklasifikasian dan pentabulasian data. Nah, berikutnya penyajian sistematik dalam kolom atau jajaran. Jadi menggunakan kolom-kolom yang sistematis. Jadi lebih mudah untuk diamati atau dibaca oleh pembaca. Selanjutnya, nah tabel itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama tabel umum. Nah, tabel umum ini berisi seluruh data atau variabel hasil penelitian. Nah, jadi di situ tabel, misalnya tabel hasil penelitian tinggi tanaman cabai, berarti di situ berupa hasil seluruh data atau variabel yang digunakan. Nah, variabel yang digunakan kalau tinggi berarti kan tinggi tanamannya kan dalam harinya, setiap harinya berapa senti. Nah, itu tabel secara umumnya. Nah, menyajikan data asli atau rujukan untuk tabel khusus. Nah, kalau tabel umum ini datanya data asli. Kalau tabel khusus nanti tabelnya berupa rujukan, misalnya tabel tabel kualitas udara di Jakarta. Nah, itu rujukan dari mana? Misalnya rujukannya dari data WHO. Nah, berarti di situ kamu tabel khusus namanya. Jadi berupa rujukan dari sebuah lembaga tertentu. Nah, terus berikutnya berisi data tentang subjek yang sama atau semua variabel. Terus angkanya absolut bukan presentasi untuk data kuantitatif. Nah, jadi kalau misalnya jelas ya, tinggi berarti satuannya cm. Kalau suhu satuannya derajat celcius. Nah, itu jelas absolut, bukan bentuknya presentasi. Berapa persen, 3%, 5%, itu nggak bisa dijabarkan dalam bentuk tabel. Terus berisi nilai asli, bukan dibulatkan. Jadi kalau misalnya dalam terutama dalam yang data-data yang menggunakan koma ya, data-data ordinal itu nggak usah dibulatkan. Jadi misalnya suhunya 23,5 derajat, ya tulis aja 23,5 derajat, nggak usah dibulatkan jadi 24. Misalnya tinggi tanamannya 20,5 cm, tulis aja 20,5 cm, tidak perlu ditulis 21. Paham ya sampai di sini ya? Jadi data itu ditulisnya sesuai dengan sesungguhnya,
tidak usah dibulatkan ke bawah maupun ke atas. Ya berarti nilainya asli sesuai dengan kenyataan. Tidak ada manipulasi. Nah, sedangkan kalau tabel khusus, ini tabel digunakan untuk menjabarkan bagian dari tabel umum. Jadi misalkan tadi tentang tinggi tanaman. Nah, bagaimana tinggi tanaman yang ideal misalnya? Bagaimana tinggi tanaman yang sesuai? Nah, ini digunakan tabel khusus. Jadi untuk menjabarkan bagian dari tabel umum yang tadi. Nah, angkanya dapat dibulatkan dan hanya berisi beberapa variasi untuk menggambarkan adanya hubungan atau asosiasi khusus dan menjadikan data terpilih dalam bentuk sederhana. Nah, jadi ini nanti tabel khusus ini biasanya digunakan sebagai tabel rujukan. Misalnya, tanaman dikatakan misalnya tinggi, ya jika tinggi tanamannya 25 cm sampai 27 cm. Nah, itu kan pembulatan. Nah, ini boleh menggunakan tabel khusus. Ya, jadi nanti tabel khusus ini digunakan untuk menggambarkan adanya hubungan atau asosiasi khusus dan menyajikan data terpilih dalam bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya, nah kalau tadi kan berdasarkan sifatnya tabel umum itu dibagi menjadi tabel umum dan tabel khusus. Nah, kalau sekarang berdasarkan jumlah variabelnya. Berdasarkan jumlah variabelnya dibedakan menjadi yang pertama, tabel univariat. Ya, univariat atau univariat ini adalah tabel yang menggunakan satu variabel saja. Misalnya, kalian cuma mengukur tinggi pertumbuhan tanaman. Ya udah, berarti di situ kolomnya cuma hari dan tinggi pertumbuhan tanaman selama 1 minggu. Nah, berarti variabel yang berpengaruh cuma tinggi. Nah, terus contoh berikutnya tabel berat badan. Berarti di situ variabel yang diperhitungkan yang diamati, variabel yang diamati hanya berat badannya saja. Nah, contoh lain misalnya tabel suhu tubuh. Ini juga sama, berarti variabel yang diamati hanya suhu tubuhnya saja. Lanjut tabel bivariat. Nah, tabel bivariat ini menyajikan dua variabel secara silang atau cross table. Jadi di sini nanti ada dua variabel. Misalnya tadi suhu dan kelembapan tanah misalnya. Nah, di sini yang kalian amati berarti selain suhu tanah, misal kelembapan. Nah, misalnya suhu dan tinggi tanaman misalnya. Nah, berarti kalian amati suhu dan tinggi tanaman. Apakah suhu dan tinggi tanaman itu saling mempengaruhi? Nah, ini biasanya nanti digunakan bivariat. Jadi dua variabel, bukan cuma suhunya doang atau bukan cuma tinggi tanamannya doang, tapi ini dua-duanya. Jadi nanti disebut tabel silang. Nah, terus syarat-syarat tabel silang ini yang pertama harus sederhana, yang kedua harus jelas, terus bila didapat dari sumber lain, dari sumber rujukannya. Jadi kalau misalnya dapatnya bukan dari hasil penelitian kamu, tapi dapat dari rujukan, silakan ditulis rujukannya. Kita lanjut. Yang ketiga dalam bentuk grafis. Nah, grafis atau dalam bentuk grafik ya, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya menggunakan grafik. Nah, dalam bentuk grafik ini biasanya datanya yang digunakan adalah data kuantitatif. Jadi diberikan perbandingan secara data kuantitatif. Nah, terus penyajiannya saat ini bukan penyajian tapi penyajian datanya secara visual dalam bentuk bisa grafiknya gambar atau diagram. Ya, bisa bentuk grafik, gambar atau diagram. Itu dalam bentuk grafis. Nah, kalau dalam bentuk grafik kan kita tahu nanti grafiknya misal kayak grafik pertumbuhan tanaman, berarti kan grafiknya makin naik atau misalnya makin turun. Nah, yang pertama grafiknya itu harus judulnya jelas. Ya, misalnya grafik 1 pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, itu di situ harus jelas judulnya. Nah, terus yang kedua, garis horizontal atau vertikal sebagai koordinat harus di atas agar garis kurva tampak jelas. Jadi kan kalian tahu kalau misalnya dalam kurva atau grafik itu ada dua garis horizontal dan garis vertikal. Nah, garis vertikal sama horizontal ini harus jelas. Jadi nggak boleh garisnya hilang-hilangan. Jadi harus jelas.
Terus yang ketiga, skalanya harus ada catatan tentang satuan yang dipakai. Misalnya kalau tinggi berarti dijelaskan dalam sentimeter. Misalnya terus suhu dalam derajat Celcius berarti satuan cara besarannya itu jelas. Kalau misalnya jumlah orang ya tulis eh, dalam kurung orang, misalnya jumlah dalam kurung orang. Atau misalnya kamu nulisnya hari berarti misalnya hari ke berapa. Nah, itu harus jelas hari gitu ya. Kita lanjut, misalnya waktu juga sama, berapa jam, 2 jam, 3 jam, itu juga harus jelas. Jadi satuannya harus jelas. Nomor 4, bila data diambil dari sumber lain, tulis di bawah kiri grafik atau gambar kalau ini dapat dari sumber lain. Selanjutnya, jenis grafik atau diagram ada 5. Yang pertama ada diagram garis. Ya, diagram garis saya waktu kelas 11 kita juga pernah ngebahas. Terus diagram bar atau diagram batang. Yang ketiga diagram area atau diagram pie. Terus yang keempat atau disebut juga diagram lingkaran. Yang keempat piktogram, ya diagramnya bentuknya gambar, dan histogram dan frekuensi poligon. Nah, biasanya kalau histogram ini lebih berbentuknya itu misalnya poligon. Ya, lebih banyak lagi nanti datanya. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya akan saya sampaikan adalah ya penulisan laporan penelitian. Jadi kalau yang tadi adalah penulisan bagaimana cara menyajikan data. Nah, menyajikan data ini di mana? Berarti di hasil penelitiannya. Nanti data ini disajikan. Jadi data yang setelah dan data yang di sini adalah yang disajikan harus berupa data olahan, bukan data mentah. Ya, kalian harus paham antara bedanya data olahan sama data mentah. Kalau data mentah itu data pure kalian dapat dari hasil yang kalian miliki. Ya, itu disebut data mentahan. Sedangkan data olahan, jadi nggak semua data harus dimasukkan ke data olahan. Jadi data yang penting-penting saja. Nah, data yang sudah sudah diproses dari hasil perhitungan atau hasil statistik itu didapatkan data olahan, bukan data mentah ya. Kalau data mentah itu disebut data asli. Jadi kalau dalam statistik kita istilahnya ada dua. Yang pertama data mentah dan data olahan. Jadi dalam penyajian data yang dipakai itu data olahan. Nah, data mentahnya itu biasanya nanti bisa tetap dimasukin, tapi dimasukinnya di mana? Dimasukinnya di lampiran-lampiran. Jadi bukan masukin di hasil penelitian, tapi dimasukinnya di lampiran-lampiran. Nah, itu boleh memasukkan data mentahnya. Jadi sebagai bukti misalnya kalian benar-benar melakukan penelitian, biasanya nanti ada data mentahnya itu di lampiran-lampiran. Kita lanjut. Berikutnya tentang laporan penelitian atau laporan hasil penelitian. Oke, ini yang pertama, laporan hasil penelitian itu ada 3 bagian ya. Jadi bagian yang pertama adalah bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan, jadi di situ nanti ada pada halaman pertama adalah halaman judul. Ya, halaman judul. Nanti untuk kriteria atau teknik penulisan laporan penelitian saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi yang sekarang saya jelaskan dulu tentang sistematika penulisan laporannya. Jadi ya sistematika laporan penelitian. Untuk tekniknya, jadi misal aturan-aturan yang berlakunya nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, tadi yang pertama ada halaman judul ya. Jadi halaman judul ini yang paling depan. Ya, halaman judul. Nanti berisikan judul dan identitas peneliti. Ya. Kemudian yang kedua ada lembar pengesahan dan pernyataan originalitas. Nah, maksudnya apa? Di sini nanti ada lembar pengesahan misal mengetahui bahwa laporan penelitian ini benar adanya. Jadi disahkan. Biasanya mengesahkan siapa? Jadi kalau misalnya di sekolah berarti yang mengesahkan adalah guru mata pelajaran dan
kepala sekolah. Nah, kalau misalnya kalian nanti kalau sudah bekerja atau misal kalian kuliah, berarti kalau kuliah mengesahkan dosennya dan ketua jurusannya, kajurnya. Sedangkan kalau misalnya kalian kerja, berarti yang misalnya mengesahkan adalah atasannya atau pimpinan dari perusahaan yang kalian masuki. Nah, terus pernyataan originalitas. Nah, pernyataan originalitas ini menyatakan bahwa laporan hasil penelitian yang ditulis itu bersifat asli dan tidak duplikat atau plagiat dari hasil laporan lain. Nah, biasanya ini nanti menggunakan bermaterai, terus ditandatanganin juga oleh yang menulis laporannya. Ya, biasanya nanti kalau misalnya ketahuan ya, kalau misalnya nanti kalian di tingkat universitas, kalau ketahuan nanti ternyata kalian plagiat atau menduplikat hasil karya orang, biasanya nanti gelar kalian atau gelar sarjananya atau gelar akademik yang lain, bisa sarjana, magister maupun doktor, itu bisa dicabut. Nah, makanya di sini pentingnya adanya pernyataan originalitas. Terus yang ketiga, kata pengantar. Nah, ini kata pengantar berarti ini ya sambutan dari si penulis ya. Ini gak usah saya jelasin. Terus yang keempat ada daftar isi. Berarti nanti daftar isi itu berisikan tentang isi dari laporan penelitiannya. Terus yang kelima ada daftar tabel, berisikan tentang tabel-tabel yang ada. Terus yang keenam ada daftar gambar. Nah, daftar gambar ini bukan cuma gambar aja, tapi termasuk grafik, diagram, dan ilustrasi yang lain bila ada. Ini ya, ini di bagian pendahuluan. Oke. Satu lagi yang di bagian pendahuluan yang saya kelupaan itu bagian abstrak. Ya, tadi saya lupa nulis yang bagian G itu ada lagi ada bagian abstrak. Jadi satu lagi bagian abstrak itu bagian G. Jadi setelah daftar gambar itu bagian abstrak. Kita lanjut bagian inti atau isi laporan. Nah, isi laporan ini terdiri dari 5 bab. Bab yang pertama adalah bab pendahuluan. Bab pendahuluan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian jika ada. Nah, terutama untuk penelitian yang menggunakan eksperimen, ya, yang menggunakan jenis penelitian eksperimen, ini harus terdapat hipotesis penelitian. Sedangkan untuk jenis penelitian lain itu tidak wajib. Lanjut yang berikutnya. Ya, tadi di bab 1 ya, pendahuluan. Ini bab 2 berupa kajian pustaka atau kajian teori. Nah, berisikan teori yang berhubungan, ini salah penulisan, yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Ya, jadi nanti kajian pustaka itu berisikan teori-teori yang berhubungan. Ya, saya sudah pernah menjelaskan tentang ini. Nah, terus yang ketiga, bab ketiga tentang metode penelitiannya. Nah, yang pertama di situ menjelaskan deskripsi alat dan bahan penelitian. Yang keduanya desain atau jenis penelitian. Yang ketiganya sampel penelitian. Keempatnya cara pengumpulan data atau teknik pengumpulan data. Kelima, alat atau instrumen pengumpulan data. Keenam, rencana analisis datanya atau teknik analisis data. Nah, yang keempat, bab 4 ini adalah hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini berupa apa aja? Yang pertama adalah penyajian data. Jadi yang saya jelaskan tadi, jadi data yang tadi kalian sudah olah, kalian tulis di hasil penelitian ini. Kemudian yang berikutnya kalian uji ya, uji statistik. Ini khusus data yang kuantitatif. Nah, yang kemarin saya jelasin, statistik itu bisa menggunakan diferensial atau statistik deskriptif ataupun diferensial ataupun deskriptif. Kalau misalnya mau deskriptif berarti cuma rata-rata, median, modus, itu nggak apa-apa. Oke. Nah, terus yang berikutnya analisis dan interpretasi hasil penelitian atau pembahasan hasil penelitian. Nah, di bagian 3 ini kalian harus menganalisis dan menginterpretasikan dari uji statistik dan data hasil penelitian yang didapatkan.
Misalnya hasilnya apa? Nah, kalau hasilnya sekian berarti dia tandanya apa? Hasilnya sekian tandanya apa? Itu namanya interpretasi. Jadi kalian bisa menginterpretasikan. Kalau misalnya tinggi tanamannya, misalnya tinggi tanamannya semakin tinggi, nah itu berarti hubungannya nanti sama apa? Kenapa bisa seperti itu? Nanti dijelaskan di sini bagian yang ketiga, analisis dan interpretasi hasil penelitian. Nah, kita lanjut. Yang bab kelima adalah kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Nah, ini berisi yang pertama adalah kesimpulan dari hasil penelitiannya. Nah, jadi hasil penelitian ini yang didapatkan kalian simpulkan. Jadi poin-poinnya aja yang didapatkan apa. Gak usah dijabarin lagi, karena kalau dijabarin lagi nanti masuknya ke bab yang keempat. Nah, terus yang berikutnya adalah rekomendasi atau saran. Nah, sarannya ini biasanya bisa yang pertama untuk meningkatkan program. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dari penelitiannya, nah ini digunakan apa kira-kira sarannya. Terus untuk penelitian selanjutnya, jadi misalnya untuk penelitian selanjutnya sebaiknya digunakan apa untuk mempercepat pertumbuhan tanamannya, misalnya seperti itu. Jadi di sini nanti untuk penelitian selanjutnya diberikan rekomendasi atau saran. Ya, penutup. Nah, bagian ketiga, jadi kan tadi bagian pertama adalah pendahuluan, bagian keduanya isinya, bagian ketiga adalah penutup. Nah, penutup ini terdiri atas yang pertama adalah daftar pustaka. Ya, daftar pustaka adalah referensi-referensi yang kalian dapatkan, yang kalian gunakan dalam penelitian kalian. Ini harus ditulis semuanya. Jadi kalau kalian mencantumkan apapun di penelitian kalian, ini harus tertulis di daftar pustaka. Yang kedua adalah lampiran-lampiran. Nah, ini yang tadi saya bilang, lampiran ini yang pertama adalah lampiran gambar, yang kedua adalah lampiran-lampiran hasil penelitian. Biasanya hasil penelitian data-data mentah ini bisa dimasukkan di lampiran. Ataupun ketika proses pengolahan, ya misal kalian menggunakan pengolahan yang menggunakan Microsoft Excel atau apa, data-datanya bisa dimasukkan ke lampiran. Terus yang ketiga, indeks atau daftar istilah. Ini digunakan kalau misalnya ada beberapa istilah asing atau istilah yang jarang ditemukan oleh pembaca, yang sehingga pembaca itu ngerasa bingung. Nah, ini bisa ditambahkan indeks atau daftar istilah. Nah, ini ya, ini formatnya. Tadi saya bilang, ini bab 1. Terus ini bab 2. Ini bab 3. Ya, jadi ini tidak akan saya jelaskan tadi karena saya sudah jelaskan. Ini bab 1 pendahuluan. Bab 2 tinjauan kepustakaan atau tinjauan pustaka, atau disebut juga kajian pustaka, itu sama aja ya. Bab 3 tentang metode penelitian. Bab 4 hasil dan pembahasan penelitian. Ini bukan bab 6 ya. Bab 5 ini harusnya. Bab 5 adalah kesimpulan saran. Terus yang daftar pustaka ini sebenarnya nggak termasuk bab. Jadi dia bukan bab 6 ya, tapi itu saja daftar pustaka. Nah, berikutnya adalah lampiran-lampiran. Nah, oke. Nah, saya rasa ini kalian udah paham. Kesimpulan tadi udah saya jelasin. Kesimpulannya adalah, nah, jadi nanti ya, jadi nanti dari penulisan laporan ini kalian harus berurutan sesuai dengan format laporan yang ada dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ya, bab 5 itu kesimpulan dan saran. Bab 6 itu bukan bab ya. Jadi daftar pustaka itu bukan bab 6, tapi tulis saja daftar pustaka. Lampiran juga bukan bab, tapi tulis saja lampiran. Nah, ini nanti kalian merupakan format penulisan laporan. Nah, bagaimana sistematikanya atau teknik penulisannya nanti saya lanjutkan di materi selanjutnya di pertemuan minggu depan. Jadi pertemuan minggu depan
Jadi lebih ke format penulisannya, jadi teknik atau sistematikanya. Jadi misal ukuran hurufnya, terus ya, jenis fontnya segala macam. Nah, itu ada di sistematikanya. Terus cara penulisan daftar pustaka, penulisan lampiran itu nanti ada di format penulisan laporan. Nah, jadi ini adalah laporan penulisan ya. Jadi ini lebih ke urutan ya, ini lebih ke laporan penelitian atau laporan hasil penelitian. Nah, untuk materinya nanti kalau misalnya ada yang belum mencatat atau apa, nanti untuk materi bisa saya share. Ya, nanti saya share di Google Classroom. Kalian bisa buka Google Classroom, nanti bisa dibaca-baca lagi. Oke, untuk hari ini sekian dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau yang masih bingung, silakan bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Jika misalnya masih bingung lagi, silakan bisa mengirimkan WhatsApp ke nomor saya ya. Jadi bisa kalian tanya lewat WhatsApp ke nomor saya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.